Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you all in a good condition. Kembali lagi kita bertemu di channel ini, channel yang membahas materi-materi pembelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris kelas 7 SMP, The Numbers. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channelnya, like video-videonya, jangan lupa untuk share ke teman ya, agar kita bisa belajar bersama. Sebelum belajar, mari kita tonton video berikut ini. Hi, do you know number in English? Yes, there are 4 kinds of number in English. 1. Cardinal numbers. We use this to express quantity of something. 2. Ordinal numbers. To express a position of something, an order of something in a list. 3. There is also a fraction. And the last is the decimal numbers. Okay, thank you. Oke, tadi kita sudah tonton videonya. Jadi kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris numbers ya. Dalam bahasa Inggris, numbers ada 4 macam. Yang pertama adalah cardinal numbers atau bilangan jumlah atau bilangan biasa. Contohnya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua adalah ordinal numbers atau bilangan tingkat. Misalnya ke 1, ke 2, atau ke 3. Cardinal numbers digunakan untuk menunjukkan jumlah suatu benda ya. Kalau ordinal numbers digunakan untuk yang menunjukkan tingkat atau urutan suatu benda. Untuk yang ketiga adalah fraction atau bilangan pecahan. Misalnya 1/2, 1/4, dan lainnya ya. Yang keempat adalah bilangan desimal. Contohnya 1,5 atau 7,8. Jadi ada 4 macam bilangan yang akan kita pelajari. Cardinal numbers, ordinal numbers, fraction, dan terakhir adalah bilangan desimal. Dalam mempelajari angka dalam bahasa Inggris, yang harus kalian perhatikan adalah how to read, bagaimana kalian mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, how to write, bagaimana kalian menuliskan angka tersebut dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah cardinal number atau bilangan yang menunjukkan jumlah. Terdiri atas basic number dimulai dari 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan terakhir 10, 10. Oke, berikutnya kita akan membahas bilangan belasan atau namanya teen numbers. Bilangan yang akhirannya teen. Bilangan ini membentuknya adalah basic number ditambahkan teen di bagian belakangnya, kecuali nomor 11 dan 12. 11 dan 12 memiliki nama tersendiri. 11 adalah 11, 12, 12. Nah, setelah angka 12, untuk bilangan belasan kita tambahkan kata teen di bagian belakang bilangan berikutnya. Basic number ditambahkan teen. Misalnya 3 ditambahkan teen, jadi 13. 4 ditambahkan teen, menjadi 14. 5 ditambahkan teen menjadi 15. 15 membacanya ya.
6 ditambahkan tin menjadi 16. Kemudian 7 ditambahkan tin menjadi 17. Berikutnya adalah 8 ditambahkan tin menjadi 18. Yang terakhir 9 ditambahkan tin menjadi 19. Nah, yang berikutnya adalah T-numbers atau bilangan puluhan. Dibentuk dari basic number, ditambahkan T di bagian belakangnya. Misalnya, 2 ditambahkan T di belakang menjadi 20 atau 20. 3 ditambahkan T di belakang menjadi 30, 30. 5 ditambahkan T di belakangnya menjadi 50. Ya, jadi tinggal menambahkan T di bagian belakangnya jika ingin membentuk bilangan puluhan. Nah, sekarang bagaimana membaca bilangan yang ada puluhan dan satuan? Caranya dengan T-number ditambahkan basic number. Misalnya ada bilangan 60 dan 4 atau 64. Menjadi dibacanya 60, 60-nya dulu, ditambahkan bilangan basicnya, yaitu 4. 64. Nah, contoh lain misalnya ada bilangan 20 dan 5 ya, atau 25. Kita membacanya 20-nya dulu ya. 20, 20, 20 atau T-number. Kemudian bilangan basicnya yaitu 5. Sehingga menjadi 25. Oke, sekarang kita membaca bilangan ratusan atau 100. Bacanya adalah basic number ditambahkan 100 di bagian belakangnya. Misalnya adalah angka 500. Jadi kita baca dulu basic numbernya 5 ya. Kemudian diikuti kata 100 di bagian belakangnya sehingga menjadi 500. 500 atau 500. Oke, kita lihat contoh lain misalnya angka 600. Kita bacakan dulu basic numbernya yaitu 6, kemudian diikuti oleh 100 menjadi 600. 600 atau 600. Oke, sekarang bagaimana jika bilangannya terdiri atas ratusan dan basic number? Misalnya kita lihat di sini contohnya adalah 500 dan 6 atau 506. Ya, pertama kita bacakan dulu bilangan ratusannya yaitu 500. Kemudian dibacakan bilangan basic numbernya yaitu 6. Dan diantaranya tambahkan kata n. Tambahkan kata n. Oke, sekarang bagaimana jika bilangannya terdiri atas ratusan dan teen number atau belasan ya. Misalnya 500 dan 12 atau 512. Kita baca dulu 500-nya yaitu 500. Kemudian diikuti belasannya yaitu 12. Jangan lupa tambahkan kata n di antaranya. Sekarang bagaimana jika bilangannya ratusan dan puluhan yaitu teen number. Contohnya misalnya 500 dan 20 atau 520. Kita sebutkan dulu ratusannya yaitu 500, kemudian puluhannya yaitu 20. Jangan lupa diantaranya tambahkan kata n. Oke, sekarang ribuan atau thousand. Bagaimana cara membacanya? Basic numbernya ditambahkan thousand di belakangnya ya. Jadi misalnya angka 1000, kita tuliskan angka basic numbernya, yaitu kita sebutkan 1. Kemudian tambahkan kata thousand di belakangnya, 1000. Oke, sekarang bagaimana jika ribuannya diikuti oleh teen atau teen number? Contoh 2013. Kita bacakan dulu angka 2000-nya 2000, kemudian diikuti 13. Jangan lupa tambahkan kata n di antaranya. Oke, kita lanjutkan sekarang membaca bilangan yang terdiri atas ribuan dan ratusan. Ya, jadi kita baca misalnya contoh 1200. Kita baca dulu 1000-nya 1000,
Kemudian kita bacakan ratusannya, 200. Jadi 1200. Jangan lupa tambahkan kata n di antaranya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca bilangan yang terdiri atas ribuan, ratusan, dan puluhan? Misalnya 1220. Bacakan dulu berurutan, yaitu 1000, 1000, kemudian ratusannya 200, kemudian puluhannya 20. Jangan lupa tambahkan antara ratusan dan puluhannya kata n. Oke, sekarang kita membaca bilangan jutaan ya. Bagaimana cara membacanya? Basic number ditambahkan kata million di belakangnya ya. Misalnya 1 juta. Berarti kita bacakan dulu basic numbernya yaitu 1, kemudian diikuti kata million di belakangnya. Nah, berikutnya bilangan yang paling panjang yaitu terdiri atas jutaan, ratusan ribu, ribuan, ratusan, dan puluhan ya. Misalnya 1.111.111. Kita bacakan dulu jutaannya yaitu 1 million, kemudian 100.000 dan 11.000 sebagai ribuan 111,000, kemudian 100, 100, terakhir adalah satuannya yaitu 11. Jadi 1.111.111, jutaan, ratusan ribu, ribuan, ratusan, serta terakhir adalah puluhan. Oke, kita sekarang masuk ke bilangan tingkat atau ordinal number. Kalian perhatikan cara menulisnya ya. Yang pertama adalah first atau ke-1, kemudian second, kedua, kemudian third, ketiga, kemudian fourth, keempat, kemudian fifth atau kelima. Setelah bilangan keempat atau fourth, pola menuliskan atau membaca bilangannya sama ya, yaitu mengikuti pola number dan diikuti oleh TH di belakangnya atau T. Jadi setelah nomor 4 atau setelah keempat, penulisannya di belakangnya ditambahkan huruf TH, T dan H, T, seperti itu ya. Selanjutnya adalah bilangan fraction atau pecahan. Bagaimana membacanya ya? Untuk diperhatikan bilangan pecahan ini ada beberapa bilangan yang memiliki nama tersendiri. Misalnya 1/2, dia namanya a half. 1/4 dibaca a quarter. Jadi dia memiliki nama tersendiri. Nah, sekarang bagaimana kita membaca bilangan selain dua bilangan tersebut? Nah, di sini kita lihat ada contoh misalnya pecahan X dan Y ya. X di atas atau pembilang ya, Y bilangan di bawah atau penyebut. Yang di atas dibaca dengan cardinal number, bilangan di bawahnya dibaca dengan ordinal number. Oke, kita lihat contohnya misalnya 1/3. 1 dibaca bilangan biasa, atau 1. 3 dibaca bilangan ordinal, third. 1/3 menjadi a third atau 1/3. Oke, kita lihat contoh lain misalnya 2/3. 2 dibaca bilangan biasa yaitu 2, sedangkan 3 dibaca bilangan ordinal yaitu thirds. Perhatikan di sini kata thirds memakai S ya. Jika pembilangnya lebih dari 1, maka penyebutnya memakai kata S ya. Jadi 2/3, 2/3. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan terakhir yaitu bilangan desimal. Bagaimana cara membaca bilangan desimal? Ada aturan. Yang pertama, desimal menggunakan tanda titik bukan tanda koma. Tanda titik di sini dibaca point. Jadi 2.3, 2.3. 2.3 dibaca 2.3.
Untuk aturan yang kedua, angka setelah tanda poin dibaca satu per satu. Contoh 2.456 dibaca 2.456. 2.456. Kemudian aturan terakhir membaca bilangan desimal. Jika ada angka berulang setelah poin dibaca recurring. Jika ada angka berulang setelah poin dibaca recurring. Contoh misalnya 2.333 dibacanya 2.3 recurring. Atau 2.1515 dibaca 2.15 recurring. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal ya. Masuk kepada latihan soal. Mention all the numbers. Sebutkan, tuliskan angka-angka berikut ini dalam bahasa Inggris. Jadi ada beberapa soal, kalian sebutkan angka berikut ini dalam bahasa Inggris ya. Selamat mengerjakan. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu mengulang belajarnya di rumah. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.